Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Tujuan saya di video kali ini saya eh, ingin menuntaskan UTS yang diberikan oleh Bapak dosen Pak Yayan Cahyan, yaitu untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Saya akan membahas soal nomor 1 dan 2. Sebelum lanjut ke jawabannya, perkenalkan nama saya Revi Notullah, Prodi Informatika kelas semester 3 kelas C yang mempunyai NIM 22066012111. Nah, ini adalah soal UTS yang diberikan oleh Bapak dosen Pak Yayan Cahyan, yaitu pada nomor 1 soalnya adalah jelaskan melalui studi kasus bagaimana tahapan dalam proses requirement engineering dilaksanakan. Lanjut ke jawabannya. Ya, mari kita eksplorasi langkah-langkah dalam proses requirement engineering untuk pengembangan aplikasi pencarian restoran yang memikat hati pengguna. Di sini saya studi kasusnya tentang aplikasi pencarian di restoran. Ya, yang pertama ini ada penetapan awal atau inisiasi. Nah, dalam fase ini kami mengidentifikasikan pihak yang berkepentingan, termasuk pengguna dan pemilik restoran. Diskusi awal membantu menetapkan tujuan dan cakupan aplikasi pencarian restoran kami. Nah, langkah yang kedua yaitu pengumpulan informasi atau elicitation. Nah, melalui survei dan wawancara, kami mendengarkan kebutuhan dan preferensi pengguna terkait pencarian tempat makan. Nah, dengan data ini, kami dapat merinci fitur-fitur utama yang diinginkan oleh si pengguna. Proses yang ketiga yaitu analisis dan negosiasi. Analisis data survei dan pembicaraan intensif dengan pihak-pihak terkait membantu kami menetapkan fitur-fitur pencarian, filter, dan ulasan yang paling relevan. Pergaulan dengan pengguna dan pemilik restoran memastikan perspektif yang agar seimbang ketika kita menawarkan kepada si restoran tersebut. Nah, yang keempat ini yaitu dokumentasi. Dokumen kebutuhan kami mencakup rincian fitur, desain antarmuka pengguna, dan integrasi dengan peta. Sketsa antarmuka memberikan gambaran visual yang jelas tentang tampilan aplikasi. Nah, selanjutnya yaitu proses validasi dan verifikasi. Nah, melalui prototipe sederhana, kami meminta pengguna mencoba aplikasi dan memberikan umpan balik. Nah, ini bisa membantu kami memastikan bahwa fitur pencarian, filter, dan ulasan sesuai dengan harapan si pengguna. Jadi, agar tidak ada kesalahpahaman, biar sesuai apa yang dimau oleh si pengguna atau si restoran tersebut. Nah, proses yang keenam yaitu memanajemen perubahan. Jika setelah setelah dibuatnya aplikasi,
takutnya ada yang kurang atau ini, jadi harus di manajemen perubahan. Jadi ketika si pengguna menginginkan integrasi dengan platform pemesanan online selama uji coba, kami mempertimbangkan secara hati-hati apakah perubahan ini dapat diterapkan tanpa merusak jadwal pengembangan. Yang selanjutnya, pengelolaan risiko. Pastinya semua aplikasi yang dibuat oleh si pembuat aplikasi pasti ada plus minusnya. Jadi misalkan kami yang membuatnya akan menyadari risiko lambatnya pembaruan data restoran, misalkan ada pembaruan data restoran. Nah, jadi kami sebagai langkah pencegahannya untuk memutuskan menyediakan pembaruan data secara berkala. Nah, ini adalah strategi pencegahan yang kami terapkan untuk meminimalkan dampak risiko tersebut. Nah, jadi untuk kasus yang tadi, kesimpulannya, kasus ini mencerminkan bagaimana proses requirement engineering dapat diterapkan dalam pengembangan aplikasi pencarian restoran dengan memahami kebutuhan pengguna dan pemangku kepentingan lainnya, pengembangan dan menciptakan aplikasi yang lebih sesuai dengan harapan dan dapat diterima oleh pasar. Nah, selanjutnya di nomor 2 UTS ini soalnya itu jelaskan prinsip metode prototype, agile, dan waterfall, dan berikan contoh kasus masing-masing prinsip tersebut dan diimplementasikan. Nah, yang pertama itu ada metode prototype. Apa sih metode prototype itu? Metode prototype ini adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang fokus pada pembuatan model awal sistem untuk mendapatkan umpan balik pengguna sepanjang proses pengembangan. Nah, contoh kasusnya ketika contohnya kita ingin membuat aplikasi manajemen inventaris. Nah, dalam metode ini, misalkan tim pertama-tama membuat versi awal antarmuka pengguna atau UI yang mencakupi fitur-fitur dasar. Prototipe ini kemudian disajikan kepada pengguna untuk mendapatkan masukan dan perubahan sebelum pengembangan penuh dimulai. Nah, yang kedua yaitu ada metode agile. Metode agile adalah pendekatan yang menekankan kolaborasi pengiriman perangkat lunak dalam iterasi pendek dan respon fleksibel terhadap perubahan kebutuhan pengguna. Nah, di sini saya mengambil contoh pengembangan aplikasi e-commerce dalam metodologi agile. Nah, misalkan tim proyek mengidentifikasikan fitur-fitur utama, mengatur mereka dalam backlog, dan kemudian mengembangkan dan menguji fitur-fitur tersebut. Dan periode waktu pendek disebut sprint. Setiap sprint diakhiri dengan evaluasi dan menyesuaikan rencana iterasi berikutnya. Ya, tadi maaf ada sedikit kesalahan dari slide PPT-nya. Nah, yang berikutnya itu ada metode waterfall. Metode waterfall adalah pendekatan linier yang melibatkan fase-fase pengembangan berurutan seperti analisis, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Setiap fase harus selesai sebelum memulai fase berikutnya. Nah, contoh kasusnya yaitu sebuah organisasi pemerintah mengembangkan sistem administrasi penduduk baru. Mereka memulai dengan fase analisis untuk mengidentifikasikan kebutuhan dan persyaratan sistem. Setelah selesai dengan analisis,
si tim pindah ke fase desain untuk merancang struktur dan antarmuka sistem. Setelah desain selesai, implementasi dimulai, dan seterusnya setiap fase harus selesai sebelum melanjutkan ke fase berikutnya. Ya, mungkin sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.